Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ulfa Nurfiani dari kelas 3CD4. Di sini aku mau menjelaskan tentang penyuluhan korupsi haji. Sebelum kita membahas tentang korupsi haji, adakah yang tahu apakah itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan atau penggelapan uang perusahaan ataupun negara untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang lain. Yang kedua, ada macam-macam korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penyalahgunaan dana, gratifikasi, dan juga perbuatan curang. Nah, dari macam-macam kasus korupsi yang tadi saya sebutkan, kita akan membahas tentang penggelapan dana, yaitu seperti contohnya kasus korupsi haji. Contohnya pada tahun 2024, di mana ada 8.400 orang warga negara Indonesia tidak bisa melakukan haji atau batal melakukan haji dikarenakan penggelapan dana. Korupsi dana haji di Indonesia. Untuk peran pejabatnya, yang pertama menetapkan biaya penyelenggaraan haji, di mana penetapan besaran BPIH selama ini dilakukan oleh Kemenak bersama DPR dalam mekanisme yang sering kurang transparan dan rentan kolusi atau suap menyuap. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa, yaitu proses pengadaan, transportasi, catering, pemondokan, asuransi, dan lain sebagainya yang tertutup rawan terjadi kolusi. Biasanya pemenang tender adalah pihak yang dekat dengan pejabat di Kemenak atau DPR, sehingga pelayanan haji ini terabaikan. Yang ketiga, pengelolaan dana abadi umat, yaitu dana hasil efisiensi biaya haji yang digunakan secara taktis oleh Kemenak. Karena tidak jelas mekanisme dan pertanggungjawabannya, dana ini mudah sekali teman-teman untuk diselewengkan, misalnya digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun pejabat tertentu. Yang keempat, nepotisme dan penyalahgunaan hak istimewa, yaitu pejabat dapat memberikan kuota haji tambahan atau fasilitas khusus untuk keluarga dan kerabat tanpa prosedur transparan. Mereka juga bisa kolusi dengan penyedia yang memiliki hubungan kekerabatan untuk memenangkan tender. Yang kelima, gratifikasi dan suap. Yang keenam, reformasi dan pencegahan internal. Dan yang terakhir, ada kolaborasi KPK dan BPKH, yaitu melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat bekerja sama dengan BPKH mengedukasi tentang anti korupsi, meningkatkan sistem pengawasan, serta mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang transparan dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya peran masyarakat nih. Peran masyarakat yang pertama itu bisa melakukan pelaporan, yaitu pelaporan dugaan korupsi dana haji kepada lembaga penegak hukum seperti KPK atau Kejaksaan ketika mereka mengetahui adanya korupsi dana haji. Yang kedua, pengawasan sosial dan partisipasi. Masyarakat dapat melakukan pengawasan informal terhadap penyelenggaraan haji dan pengelolaan dana. Selain itu, mereka juga dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi. Yang ketiga, peran tokoh agama dan juga masyarakat di sini juga penting teman-teman, karena mereka dapat menyebarkan nilai-nilai integritas melalui safari keagamaan, dakwah, pesan-pesan moral agar budaya anti korupsi ini tidak mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah peran mahasiswa. Peran mahasiswa yaitu yang pertama dengan cara mencegah dan mengedukasi dalam pergerakan kampanye anti korupsi melalui seminar, diskusi publik, dan juga workshop. Mereka juga menggunakan media sosial dalam menyebarkan pengetahuan terkait bahaya korupsi serta praktik pencegahannya. Yang kedua yaitu pengawasan dan advokasi kebijakan publik, yaitu mahasiswa dapat memantau kebijakan publik termasuk pengalokasian kuota haji serta mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara. Yang ketiga, berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi. Contohnya yaitu seperti menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai anti korupsi, dan juga terlibat aktif dalam gerakan dan kampanye anti korupsi baik di lingkungan maupun di masyarakat. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua, dan kita sebagai mahasiswa jangan lupa menanamkan sikap anti korupsi, karena kita itu sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih.